Di keraton sendiri yang sah mengeluarkan serat kekancingan itu hanya dari Panitikismo. Tapi juga harus hati-hati juga secara fisik serat kekancingan Panitikismo itu dipalsukan. Salam Rahayu, kembali lagi di podcast Rembuk Rasa Putri Kedaton. Kali ini saya bareng sama Mbak Condro Kirono dan ditemani Pak Krido Suprayitno. Beliau ini Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan diskusi tentang kekancingan dan tanah kasultanan atau Sultan Ground. Jadi cara apply kekancingan itu gimana sih step by stepnya? Jadi hai Mbak Kirono. Sugeng rawuh Pak Krido. Yes, matur nuwun Gusti. Jadi materi podcast kali ini agak berat tapi juga enteng lah. Tapi pasti informasinya banyak ditunggu masyarakat, apalagi kalau berkaitan dengan pertanahan di Jogja. Jadi banyak nih di luar sana polemik tentang tanah kesultanan atau Sultan Ground. Tapi sebenarnya yang disebut Sultan Ground itu yang bagaimana sih? Mungkin Mbak Kirono mau menjelaskan gitu secara singkat aja Mbak. Jadi menurut Undang-Undang Keistimewaan, Kesultanan itu sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak milik atas tanah, yaitu tanah kesultanan atau yang kita sebut dengan Sultan Ground. Maksudnya gimana tuh Mbak? Sultan Ground atau yang kita sebut dengan tanah kesultanan itu adalah tanah hak milik kesultanan yang meliputi tanah Keprabon dan tanah DT Keprabon. Begitu. Tapi itu hanya ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ya, maksudnya tidak di luar daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun dulu Pangeran Mangkubumi itu tanahnya sampai di luar DIY yang sekarang ini ya. Tapi, walaupun kayak sampai sekarang pun ada beberapa area, misalnya di Madiun ya, di Madiun itu juga mereka masih mengakui bahwa itu adalah tanah Sultan Ground. Gitu. Kalau tanah Keprabon sama DT Keprabon tuh perbedaannya apa Mbak? Jadi kalau tanah yang Keprabon itu seperti alun-alun, terus keraton itu sendiri, lalu Beteng, Jagang, terus Taman Sari, seperti itu. Jadi kayak pendukung kelengkapan masjid gede gitu. Kalau DT Keprabon? DT Keprabon itu yang seperti yang Magersari, terus tanah desa, yang untuk yang asal usulnya adalah dari tanah kesultanan gitu. Oke. Monggo Pak Krido, ada yang mau disambung? Nggih, matur nuwun. Kami melengkapi apa yang disampaikan Gusti Condro untuk dua hal berkaitan tanah Keprabon dan tanah DT Keprabon, bahwasanya penerapannya sebagai berikut, bahwa tanah Keprabon itu adalah tanah hak milik kesultanan yang dipergunakan untuk kepentingan keraton dan kelengkapannya. Sehingga secara clear bahwa itu adalah tanah hak milik. Sehingga kita harus memahami betul bahwa tanah Keprabon itu tadi seperti yang diberikan contoh Gusti Condro. Sehingga tanah Keprabon ini sudah pasti tidak boleh berubah fungsi. Kalau itu untuk kelengkapan keraton untuk alun-alun, ya jangan setelah ada pemikiran yang modern dipakai untuk mall, itu tidak boleh. Ya, ini sebagai karena kami juga harus menyampaikan dengan bahasa masyarakat. Ya kan gitu. Ini yang jelas Keprabon. Sedangkan yang DT Keprabon memang betul apa yang disampaikan beliau Gusti Condro, kami melengkapi bahwasanya untuk DT Keprabon yaitu tanah-tanah yang dipakai oleh desa. Di mana dipakai oleh desa itu ada hak namanya hak anggado. Anggado yang mana jenis dari tanah desa ada 4. Yang pertama adalah tanah pelungguh, kemudian tanah pengarem-arem, kemudian yang ketiga adalah tanah kas desa, dan yang keempat adalah tanah untuk kepentingan umum. Ini yang DT Keprabon. Sehingga dengan hari ini kami sowan Gusti ini memberikan juga masukan kepada masyarakat bahwa DT Keprabon itu adalah tanah yang asal usulnya dari kesultanan. Sehingga dengan hak anggado. Demikian. Jadi kalau misalnya kayak sekarang ini kebanyakan penggunaan di masyarakat itu digunakan untuk apa Pak? Ya, untuk realita di lapangan, untuk yang tanah
Didi Keprabon itu baik itu yang sudah memiliki kekancingan maupun yang belum memiliki kekancingan, sebagian besar untuk permukiman. Dan sebagian juga untuk pertanian. Ini yang dominasi yang menurut data yang kami laksanakan, baik itu kegiatan inventarisasi, identifikasi, pemetaan sampai ke pendaftaran tanah. Sehingga kami juga mendata pemanfaatan tanah untuk apa? Dominasi tanah SG pemanfaatannya. Jadi kalau tanah Didi Keprabon itu kan tetap meskipun di luar tapi statusnya tetap Sultan Ground ya, milik Kesultanan. Nah, tapi kan sekarang ini kami itu banyak menerima berita bahwa tanah-tanah Sultan Ground itu banyak yang diperjualbelikan. Nah, ini mungkin Mbak Kirono bisa menjelaskan sedikit sebenarnya ini kayak apa sih gitu kejadiannya? Tanah Sultan Ground itu nggak bisa kalau diperjualbelikan dan tidak boleh, Pak Ridwan, tidak boleh. Tapi memang ada ya kita bilang oknum yang menjualbelikan begitu. Yang kalau yang saya tahu itu di Pergub 49 tahun 2018 Sultan Ground ini bisa diwariskan maupun dialihkan pemanfaatannya dengan istilah lintiran atau liran. Ya kan? Nah, lintiran itu adalah perubahan nama dalam serat kekancingan dari nama pewaris diubah menjadi nama ahli waris. Liran itu adalah perubahan nama dalam serat kekancingan dari nama pemanfaat lama diubah kepada pemanfaat baru. Jadi kalau mengacu kita lihat dari pergub ini, ya Sultan Ground tidak bisa diperjualbelikan gitu. Tapi ya kita tahu yang terjadi itu tidak seperti itu gitu. Dan banyak juga yang kita mendapat laporan juga bahwa ini dijual, katanya dijual sama ini dan sebagainya, itu enggak. Jadi oknum-oknum yang di luaran sana banyak yang mengatasnamakan, misalnya dari utusan keraton, dia dari family keraton dan sebagainya. Tapi kan itu harus dilihat dari secara struktur ya, karena di keraton sendiri yang sah mengeluarkan serat kekancingan itu hanya dari Panitikismo. Begitu. Tanda tangan di serat kekancingan itu dari Panitikismo. Ya, tapi juga harus hati-hati juga karena saya juga mendapatkan secara fisik itu bahwa serat kekancingan Panitikismo itu dipalsukan. Nah, mungkin untuk masyarakat kalau misalnya untuk ngecek itu harus kalau bisa datang sendiri ke Panitikismo untuk mengecek, atau mungkin juga bisa ke Dinas Pertanahan gitu atau BPN gitu Pak Ridho gitu. Oke, jadi kurang lebih kalau kira-kira yang merasa punya kekancingan nih dilihat itu yang tanda tangan Panitikismo atau bukan gitu. Ya, pertama. Kalau kira-kira bukan, monggo ke tempatnya Pak Ridho gitu. Maksudnya kalau ke Dinas Pertanahan itu bisa dibantu lah begitu untuk mengkoneksikan ke kami bisa gitu. Mungkin Pak Ridho mau menambahkan Pak? Ya, jadi kami menggarisbawahi Gusti Condro. Acuannya adalah Pergub 49 2018 yang mana ini adalah turunan dari Perdais nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan kadipaten. Nah, untuk itu berkaitan dengan kekancingan perlu kita haturkan pada pertemuan sore hari ini bahwa kekancingan itu ada jenisnya. Yaitu yang pertama namanya Magersari, Nindung, Anganggo, Anggadu. Inilah yang masyarakat harus memiliki pemahaman seperti itu sehingga tidak mudah terprovokator. Nah, inilah yang harus kita pahami sehingga jangan ada pemelintiran. Karena yang boleh dilirkan, yang boleh dilintirkan itu adalah serat kekancingannya saja. Sehingga terhadap hak kepemilikan tanah masih tetap asal usulnya adalah tanah hak milik kesultanan. Inilah yang sering dipelintir. Oh, jadi punyanya dia gitu. Iya. Nah, inilah yang dipelintir banyak oleh oknum itu yang dijual belikan itu tanahnya. Mestinya yang bisa dilintirkan atau dilirkan adalah kekancingannya. Nah, kemudian bagaimana cara pengecekannya, apakah itu asli atau tidak? Mohon izin, kalau kami kan sesuai dengan ketugasannya, sesuai pergub tadi yang saran Gusti Condro, itu mudah sekali. Apakah berkas yang masuk itu sudah kami verifikasi sesuai Pergub 49 atau tidak? Kalau tidak ada berarti kan perlu dipertanyakan. Ini terhadap
legalitas berkaitan dengan kekayaan. Apalagi Bapak Gubernur pada tahun 2018 itu sudah mengeluarkan surat edaran kepada Bupati dan Wali Kota berkaitan dengan pengawasan terhadap pemanfaatan kali ini, pemanfaatan tanah kasultanan, yang mana ketika ada oknum-oknum yang mengatasnamakan kasultanan itu harus diwaspadai dan tidak perlu ditanggapi, sehingga ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa yang berhak mengeluarkan kekancingan adalah lembaga keratonnya adalah dari Panitikismo. Ya. Pak Krido bisa share nggak? Jadi kalau step by step permohonan perseorangan gitu, Ya. itu seperti apa dari mulainya yang karena kan saya tahu rekomendasinya tuh berlapis ya dan banyak. Nah ini kan juga banyak yang tidak familiar. Ya. Kelihatan. Jadi memang bisa saja pemohon itu bisa perorangan ataupun yang badan hukum. Yeah. Nah, untuk yang perseorangan tentunya harus dilengkapi KTP, identitas. Kemudian ada rekomendasi. Pertama adalah rekomendasi namanya rekomendasi RT RW. Tapi di sini jangan dipelintir rekomendasi Pak RT dan rekomendasinya Pak RW loh. Tapi yang betul rekomendasi rencana tata ruang wilayah. Oh. Nah, ini yang sering dipelintir sehingga banyak oknum dimintai oleh sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui itu. Yeah. Kemudian ada rekomendasi pemanfaatan tanah. Disinilah kita harus paham betul rekomendasi pemanfaatan tanah itu menuangkan berbagai dokumen yang sudah legal. Contoh, harus ada surat keterangan tanah, di mana surat keterangan tanah untuk kabupaten itu harus dikeluarkan oleh kepala desa, kalau sekarang kalurahan. Kalau khusus kota oleh kantah BPN. Karena untuk mengetahui persis legalitas tanah itu tanah SG. Dan tidak boleh surat keterangan tanah itu ditandangin di luar kepala lurahan atau kepala desa dan kantah. Inilah yang masyarakat tidak paham sehingga sering dimanipulasi oleh oknum seolah-olah sudah sah. Kemudian setelah berkas ini lengkap, termasuk kalau itu badan hukum harus mohon izin ada perbedaan, harus ada proposalnya. Inilah perbedaannya dengan antara perorangan dengan badan hukum. Kemudian setelah berkas ini lengkap sesuai Pergub 49, kami verifikasi, kami keluarkan rekomendasi. Kami yang paling berat penjaga gawang terakhir untuk memastikan itu, sehingga kalau ditanya apakah ini asli atau tidak asli, kami jawabnya akan kami cek apakah sudah terverifikasi atau belum sesuai Pergub. Mudah sekali, sehingga untuk tidak terjadi kesimpang-siuran penerapannya dalam hal implementasinya. Saya kira itu. Ini bisa dilihat masyarakat ada step by step caranya, ini ada di mana gitu ya. Pak? Ada. Jadi pertama kami sudah menyampaikan brosur, setiap kelurahan sudah ada, kemudian setiap ada sosialisasi juga kami sampaikan, booklet. Kemudian sekarang kita baru merintis menggunakan sistem, kami harus minta izin dulu ke pihak Kasultanan, yaitu namanya Intan Taru Berinfo. Sistem penerapan Intan Taru Berinfo dengan Pergub nomor 2025 tahun 2019. Intan Taru Berinfo itu dari singkatan integrasi tanah Kasultanan dan tanah kabupaten dengan tata ruang berbasis informasi. Inilah kami menggunakan Pergub, sehingga ketika mengajukan kekancingan pun kita menggunakan aplikasi namanya otomasi. Nah, untuk itu kami akan mengadakan online, tapi kami harus izin dulu pihak Kasultanan. Berarti kalau mau tahu dari yang paling gampang itu ke Dinas Pertanahan Tata Ruang DIY Kundo Niti Mandolo Sartototo Sasono. Inilah dinas keistimewaan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Lokasinya ada di Jalan Rakyat Tentara Mataram Nomor 4 Yogyakarta, depan Samsat Yogyakarta. Mantap. Nah, ini Pak, kalau harus mengajukan permohonan berarti ada kemungkinan ditolak juga toh? Iya, sesuai mekanisme memang demikian, bahwa lembaga yang mengizinkan atau menolak adalah lembaga Kasultanan. Kami hanya sekedar amanah memverifikasi dan merekomendasi saja. Kalau misalnya nih, ada pernah kejadian nggak pemalsuan data dari oknum tertentu untuk keperluan memperoleh hak guna Sultan Ground gitu? Atau ketahuan, atau ada sanksi apa gimana gitu Pak? Ya ada deh. Tapi kami mohon izin tidak akan menyebut nama karena kami juga harus menjaga identitas, bahwa sering kita temukan seperti itu.
sehingga berkas kami nyatakan kami kembalikan. Kami kembalikan seperti contoh yang ada di sana itulah, yang beberapa waktu lalu itu kita bisa menunjukkan bahwa ini tidak sesuai amanah Perdais nomor 1 2017 dan turunannya Pergub 49, sehingga kami mempunyai alasan untuk mengembalikan berkas. Kayaknya ini saya perlu nanya-nanyanya yang offline nanti nih. Kalau karena masyarakat ini kan banyak yang belum paham ini tentang Sultan Ground penggunaannya, biasanya tuh ada kesalahan umum apa yang terjadi, Mbak Kirono? Jadi kebanyakan itu pemanfaatannya, ya Pak ya. Biasanya itu adanya itu. Jadi juga ada di Pergub 34 pasal 59 kalau nggak salah, itu di mana tanah desa itu tidak boleh untuk perumahan. Sebenarnya. Jadi itu ada pasalnya, tapi beberapa kita temukan itu ya sudah berdiri dan itu tanah desa. Begitu. Contoh kecilnya itulah gitu. Contoh besarnya nggak usah disebut. Contoh besarnya nggak usah disebut. Ini kayaknya kita lama-lama kena ini Pak. Jadi kalau ada yang rahasia, gitu, sensor, di-delete. Nah, Pak Krido ada yang mau ditambahin nggak? Nah, jadi memang betul itu terjadian masa lalu. Ada tanah desa dimanfaatkan untuk perumahan itu masa lalu. Ya. Adalah warisan-warisan yang harus kita selesaikan dan harus ada solusi. Nah untuk itu memang betul di Pergub 34 tentang pemanfaatan tanah desa itu memang tidak boleh untuk perumahan. Clear, tidak boleh karena itu nanti akan berubah kepemilikan nantinya. Itu yang harus kita waspadai. Banyak oknum menjual tanah desa itu karena itu. Sehingga kami melalui pengawasan yang ketat bahwa ketika ada perubahan fungsi dari pertanian menjadi non pertanian, wajib harus mengajukan izin kepada Kesultanan. Kalau jadi harus ini kalau perubahan fungsi harus dapat ini ulang kekancingan ulang. Mengajukan ulang. Nah, ini kan akhir-akhir ini tuh banyak yang juga bilang tuh, iya kalau keraton tuh sekarang tuh ingin merebut kembali tanah-tanah warga. Padahal, nah aku nadanya gosip banget ya. Padahal dulu katanya keraton tuh membagi-bagikan tanah untuk warga. Kalau menurut Mbak Kirono gimana nih? Kita sih nggak merebut ya. Emangnya pernah dibagi-bagi Pak? Mungkin bukan dibagi kali, tapi dimanfaatkan oleh warga gitu, bukan dibagi. Dan kami tidak merebut, tapi kami mengidentifikasi untuk kepentingan data. Jadi selama ini kan kita perlu tahu nih, tanah Kasultanan itu terus terang sudah banyak yang hilang, sehingga kita banyak yang harus didata kembali. Jadi diinventarisasi, lalu diidentifikasi, selanjutnya diverifikasi, dipetakan, lalu didata. Nah, dari semua ini untuk kepentingan kedepannya gitu. Karena dengan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, banyak tanah Kasultanan yang hilang dan sudah pindah kepemilikan. Ya contohnya tanah sepanjang pantai gitu. Lalu adanya kepemilikan tanah sertifikat hak milik yang dimana itu sebenarnya dalam kawasan keprabon. Gitu, dan itu harus ada solusi juga begitu. Jadi kan kalau sepengetahuan saya, karena ini kan tercantum dalam UU Keistimewaan yang turunannya itu juga Perdais nomor 1 tahun 2017, kan prinsipnya pemanfaatan tanah Kesultanan Kadipaten itu untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat. Berarti kan kita keraton harus tahu dulu sajane tanahnya keraton itu di mana aja tuh. Inventarisasi kan bukan berarti terus digusur gitu. Tapi kalau memang ternyata bukan Sultan Ground ya enggak masalah gitu. Tapi kan kita harus juga mengidentifikasi asal usul tanah itu juga. Gitu. Pak Krido yang mau ditambahin nggak? Bukannya sebelum saya closing. Ya, ini melengkapi saja. Jadi kan kita sudah memahami, mengerti dan harus melaksanakan bahwa tanah desa itu kan bagian dari tanah Kesultanan yang asal usulnya demikian. Ini yang harus kita selalu tidak berhenti menyampaikan kepada masyarakat, sehingga ketika ada program tadi yang Gusti Condro, ada inventarisasi, identifikasi, verifikasi, dan pemetaan dan pendaftaran tanah, itu justru memberikan kepastian kepada masyarakat pemanfaat. Satu, memberikan kepastian
masyarakat itu dalam hal mengelola dan memanfaatkan. Kemudian memberikan kepastian terhadap hak kepemilikan sehingga masyarakat tidak perlu resah. Oh iya, karena sama ini juga banyak kan yang terus ini saya tuh punya kekancingan tapi ternyata itu sebenarnya bukan dari keraton gitu kali ya mungkin ya Pak. Jadi ini, mereka juga ini. Ya ini harus kita bedakan antara kekancingan dengan sertifikat. Yeah. Nah, dari inventarisasi sampai ke pendaftaran tanah itu arahnya kepada sertifikat, kemudian ada sisi lain mengajukan kekancingan. Nah inilah yang harus dipahami masyarakat bahwa apabila ada pemasangan patok, kemudian pengukuran, itu bukan diterjemahkan mau diminta kembali, tidak, tapi justru memberikan kepastian kepada masyarakat yang mengelola dan yang memanfaatkan. Kemudian juga memberikan kepastian kepada kepemilikan tanah, sehingga kedepannya masyarakat tidak saling berebut. Gitu. Ya. Ada lagi, Pak Tatipasi, Mboten? Pak Krido dia mau tambah lagi? Sampun. Nggak kepancing nanti. Ya yang secara ini aja birokrasi aja, monggo. Ya jadi untuk kegiatan seperti ini kan bagus ya, memberikan masyarakat sudah paham harapannya jenis-jenis kekancingan itu ada Magersari, Anganggu, Anggadu kan itu. Ya. Kemudian juga memahami ada sertifikat kepemilikan tanah. Dua hal yang berbeda kan itu, sehingga dengan kita sering berkomunikasi seperti ini kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi, tidak mudah ada orang mengatasnamakan kesultanan bisa seenaknya. Nah untuk itu kami statementnya apabila ada masyarakat yang dirugikan oleh oknum, ya silakan bisa menindaklanjuti sesuai kewenangannya kan gitu. Matur nuwun Pak. Jadi demikian podcast Rembug Roso Putri Kedaton. Semoga obrolan kita tadi bisa menjawab pertanyaan tentang Sultan Ground yang sering jadi polemik di masyarakat. Matur nuwun Mbak Kirono dan Pak Krido, sampun rawuh, sampun rembug bareng. Jumpa lagi untuk menyambung rasa dalam Rembug Roso berikutnya. Parel.